nggak pernah miskin, nggak pernah lapar dia. Nah, ya, alladzina at'amahu min ju', Allah yang akan mencukupi atau menghilangkan rasa lapar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak akan pernah gelisah, dia tidak akan pernah susah, tenang orangnya. Ada orang tua kita biasa-biasa saja, tengah subuh pikir ke masjid, bahagia hidupnya orang yang memakmurkan masjid itu. Kemudian yang ketiga, ketika kematiannya, Rasul mengatakan apabila ditanya, baikkah orang ini? Nanti kan ada di sini kan ditanya bapak-bapak, tanya, kaifa tas'aluna ala hadhil janazah? Bagaimana kesaksian kita terhadap jenazah ini? Apa jawabnya? Baik, itu aja. Kata Rasul, hadis Rasul, idza ra'aitumur rajula aylazimal masjid fas'alu bil mu'min. Kalau hidupnya kamu tengok lazim dia ke masjid. Kalau lazim berarti dia biasa, lazim dia ke masjid, membiasakan diri dia ke masjid. Fas'alu bil mu'min. Kamu saksikan dia orang yang beriman. Baiklah. Ini nanti meninggal kita nanti baik persaksian kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan enak disaksikan dari orang yang baik. Yang kedua di akhirat, sawatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Di hari akhirat ketika matahari sedengkal di atas kepala, kata mama saya. Kalau kata mama saya sedengkal katanya matahari di kepala. Tapi kalau kata hadis kamilli, 1 mil. 1 mil itu sekitar 1.600 meter, berarti 1,5 kilo. Coba kita bayangkan kalau 1,5 kilo balikin ke dalam berapa jauh itu 1,5 kilo, matahari panasnya sehingga ada orang menggelufur terbenam di keringatnya, tapi ada orang yang elok-elok saja. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Oleh sebab itu, bapak, ibu, adik-adikku, para remaja, sepakat kita tidak usah pada lama-lama kita di masjid ini. Yang penting datang sholat subuh, datang ke masjid. Nanti siap subuh kita pulang. Datang zuhur, masuk ke masjid. Siap zuhur, pulang. Datang asar, masuk ke masjid. Siap asar, pulang. Tidak usah lama-lama. Datang maghrib, masuk ke masjid. Siap maghrib, pulang. Datang isya, datang ke masjid, siap isya, pulang. Artinya apa? Jaga sholat 5 waktunya berjamaah. Man hafaza ala sholati bil jamaah. Rasul mengatakan siapa yang menjaga sholat fardunya selalu berjamaah, aqrabahullahu ta'ala bi khamsin karomah. Allah muliakan dia 5 kemuliaan, 1 di dunia, 4 di akhirat. Apalah di dunia? Turbahu min digil ais. Diangkat dari dia kesusahan hidup. Kan enak, aman hidupnya di dunia ini. Orang yang menjaga sholat berjamaahnya itu. Tapi yang kedua untuk akhirat, 4 lagi di akhirat, budikul kubro, dilapangkan kuburannya, enak nanti kuburannya. Yang kedua diberikan buku catatannya sebelah kanan, kemudian melewati sirat, dia murus sirat kalbarki, dia melewati sirat nanti seperti kilat cepat. Kemudian dia dah bunuhlah janda digoy dihisab, akan dimasukkan ke dalam surga dengan mudah perhitungannya. Ini kan satu motivasi yang luar biasa bagi kita yang menjaga sholat kita selalu berjamaah. Kalau ibu-ibu sulit, saya selalu katakan kalau ibu-ibu sulit berjamaah, pinoman. Bahasa saya pinoman, paling tidak sholat di awal waktu. Biarlah di rumah sholatnya, tapi di awal waktu. Tinggalkan yang lain itu. Utamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebagai pengantar, itu rasanya selalu saya motivasi diri saya, kita semua, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang memakmurkan masjid. Mari kita lanjutkan kajian kita sedikit tentang kajian puasa. Maaf saya ya kurang berkenan ya. Tapi sekali lagi saya katakan, saya harapkan mudah-mudahan berangkat dari kapal lancar tadi karena diulang, mudah-mudahan
Inilah Ramadan. Apa keagungannya, apa keberkahannya? Mari kita lihat. Pertama adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi keberkatan Ramadan ini, satu, ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Sekarang kita lihat apa itu Lailatul Qadar. Siapa yang jawab? Anak-anak bisa jawab, dapat hadiah. Bapak selalu sering kasih hadiah. Kalau dapat jawab, kasih hadiah. Siapa yang tahu itu Lailatul Qadar? Jawabnya surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu salah satu artinya yang jelas dalam Al-Quran itu. Satu malam, ketika beramal di malam itu, nilai amal kita lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar pada malam itu. Kan luar biasa itu, 1000 bulan. Kemudian ada banyak lagi pengertian-pengertian yang lain, tapi yang jelas adalah malam keberkahan, malam kemuliaan, malam turun malaikat bawa komando Jibril alaihissalam mendatangi rumah-rumah orang beriman, mendoakan kebaikan para orang beriman, dan Allah menunjukkan takdir hambanya kepada malaikatnya dan lain-lain. Yang jelas ini sudah kita pahami, satu malam yang penuh keberkahan. Lalu untuk siapa itu? Untuk umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad, tidak ada yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Untuk mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu, karena umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya. Baina sittina wa sab'ina, rata-rata di antara 60 sampai 70, tapi sering di bawah 60, jarang di atas 70. Nah, ini masih muda-muda nampaknya ini Bapak Ibu ini. Mungkin masih 36 umurnya ini ya. Dibalik 60, ya, masih muda-muda ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, kapan Lailatul Qadar itu? Kapan dia datang? Ubay bin Ka'ab merujuk pada sebuah hadis Rasul bahwa Lailatul Qadar itu turun pada nisful akhir dari Ramadan. Nisfu berarti separuh. Berarti separuh yang akhir. Kapan itu? Tanggal 16, tanggal 17, sampai tanggal selesai. Makanya Ubay bin Ka'ab ketika malam ke-16 witir dia ditambah kunut. Kenapa? Supaya berkah doanya akan datang Lailatul Qadar. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjuki kami sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk-Mu. Apalagi wa afina, apa artinya Ibu? Wa afina fiman afait, apa artinya dia? Sehatkan badanku ya Allah, sebagaimana Engkau sehatkan orang-orang yang Engkau sehatkan badannya. Sehat, kalau sehat badan kita kuat ibadah. Tapi kalau nggak sehat, lemah kita beribadah dan sebagainya. Jadi makanya Ubay bin Ka'ab, dan inilah saya tengok semua kita dan malam ya kan begitu ya Pak ya. Kunut tadi ya, tadi malam ke-16, karena diharapkan Lailatul Qadar. Bahkan di sebuah hadis Rasul mengatakan iltamisuha lailatal sab'i asaratin, kamu carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-17 nanti malam. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat kalau Syiah mengatakan Lailatul Qadar itu turun di sepanjang tahun, enggak di Ramadan saja katanya. Pokoknya digilir-gilir bulan ini terserah Allah. Kalau orang Syiah. Nah, tapi ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun 2 kali. Pertama dulu tanggal 17 Ramadan, enggak pernah terulang lagi. Tapi sekali lagi turun setiap tahun. Berdasarkan hadis Rasul adalah akhbaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengabarkan kepada kita tentang Lailatul Qadar itu adalah bil asril awahir di Ramadan, pada 10
Dan ada